Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Jumat, selamat berjumpa lagi kita di dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama dengan persekutuan doa Moria. Di ibadah Jumat pada hari yang indah ini, bila kita sama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan sebab oleh karena kasih-Nya kita boleh ada sampai saat ini, meskipun di tengah-tengah pandemi Corona ini, yang dimana juga kita mungkin merasa kesusahan, kesulitan di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari banyak dengan batasan-batasan, tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan yang bersamamu itu gak terbatas. Dia akan membuat engkau tetap berjalan tenang di dalam badai Corona pada hari ini. Sebab firman Tuhan juga berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bila firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita boleh percaya diri, semangat di dalam melewati hari kita pada bulan-bulan ini ataupun tahun ini. Bapak Ibu Saudara, jadi tetap mempunyai optimisme bahwa kita gak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan saat ini kita memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam persekutuan doa Immanuel Smart Friend bersama juga persekutuan doa Moria, datang di altar-Mu, mengakui kebesaran-Mu, kehebatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, semua karena salib-Mu Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan deklarasi hidup kami Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kami, yang menjadi harapan dalam hidup kami, yang akan memulihkan hidup kami Tuhan, dan meluruskan semua jalan-jalan kami Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau angkat sebuah pujian. Hanya Kau Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, meninggikan hatiku. Ku nyatakan Laulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, hanya karena salib-Mu Tuhan kami boleh ada, kami boleh hidup Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup, masa depan kami dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, bangga memiliki-Mu. Haleluya Tuhan. Takkan pernah bisa kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan jiwa ini Tuhan kami mau persembahkan dalam tangan-Mu untuk-Mu Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan jiwa ini menjadi persembahan yang hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Di Jumat yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kembali Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, dan kini saatnya Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu Tuhan yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan bisa bertumbuh kuat dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan pada hari ini Tuhan kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan ini Tuhan, sehingga kerinduan-Mu Tuhan yang akan tersampaikan dan harapan-Mu Tuhan yang akan kami boleh kerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus layakkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kita ketemu lagi hari ini untuk PD Moria Sinarmas dan untuk PD Immanuel Smart Friend ya. Jadi saya percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita doa ya sebelum kita masuk dalam firman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran semua karena anugerah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami boleh mendengar, boleh merenungkan dan boleh mempraktekkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada waktu yang indah ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke semuanya, shalom buat sahabat-sahabat, buat
teman-teman, buat siapapun kita pada hari ini ya. Ya, temanya tentang manipulator ya, penipu ya. Siapa bapak penipu? Kita tahu pasti adalah iblis, betul ya. Nah, coba kita buka 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21 ya. Apa yang membuat tema ini sangat-sangat penting ya, supaya kita jangan sampai tertipu, intinya seperti itu. Nah, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21 demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia ya. Jadi tadi dikatakan kalau emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir yaitu kayu dan tanah dikatakan untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadikan perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, keren banget ya. Luar biasa, dikatakan dalam rumah yang besar. Mungkin kita bilang apa hubungannya dengan kehidupan kita, Bu Indri, tentang masalah perabot. Kita akan lihat nanti buktinya sangat ada hubungannya. Coba kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas kita ini adalah bait Allah ya. Nah, dalam bait Allah dikatakan tadi dalam rumah besar itu ada 4 perabot yang dipakai ya. 2 dipakai untuk memuliakan, untuk kemuliaan Tuhan, yang 1 untuk kurang mulia ya. Nah, dikatakan di sini berarti ternyata dalam firman Tuhan dikatakan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang karakter daripada manusia pada umumnya ya. Ada 4 karakter, yaitu karakter apa? Karakter tanah, karakter kayu, karakter perak, dan karakter emas ya. Ternyata waktu Tuhan menggolongkan kita, siapapun kita di tempat ini, mau engkau pengusaha, mau kita ini sekarang keluarga rumah tangga, mau kita mungkin hanya cuma single parents, atau mungkin kita siapapun, ternyata golongannya bukan karena kaya, miskin, tua, muda, cantik, atau misalnya jelek, ganteng, atau mungkin kurang menarik, atau mungkin gemuk, atau kurus, atau apapun. Ternyata bukan seperti itu, karena kalau dunia selalu melihat casing, selalu melihat penampilan luar, tapi ternyata Tuhan katakan hanya ada 4 golongan, yaitu tadi adalah apa? Yang dipakai untuk yang kurang mulia dan yang dipakai Tuhan untuk yang sangat mulia ya. Dan 4 golongan ini adalah kayu, tanah, emas, dan perak ya. Nah, nanti kita akan lihat waktu Tuhan menjadikan kita, waktu Tuhan menjadikan manusia totally berbeda dengan waktu Tuhan menjadikan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan ya. Total berbeda. Kenapa? Coba kita perhatikan Matius 5 ayat 16. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ternyata waktu Tuhan menjadikan kita, siapapun kita di tempat ini, tujuannya hanya satu, yaitu apa? Untuk kita memuliakan Bapa di surga. Itu tujuan awal maka Tuhan menjadikan manusia. Makanya kenapa kita dijadikan so spesial, beda dengan binatang, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Malahan Tuhan menjadikan kita segambar dengan Dia. Tujuannya untuk hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, ini yang sangat-sangat iblis tidak suka. Iblis tidak suka kita untuk hidup memuliakan Tuhan karena sangat-sangat berbahaya bagi dia. Ya, makanya kita lihat pertama kali iblis berusaha untuk memanipulasi manusia dari mulai kejadian, dari mulai awal pertama kali dunia diciptakan. Coba kita buka Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5, kita tahu ceritanya bagaimana pembicaraan antara Hawa wanita dengan iblis ya, dengan si ular. Dikatakan ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan, tapi tentang pohon buah yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan, ini manipulator, ini adalah gaya daripada si jahat, si licik yang luar biasa. Tapi ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Boro-boro iblis support untuk manusia memuliakan Tuhan, malah dia putar balikkan. Makanya banyak manusia di akhir zaman ini playing God, menjadi seperti Tuhan ya, bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, coba kita lihat, kita ambil satu contoh satu pribadi yang sangat sederhana, pribadi yang sangat-sangat biasa-biasa, tapi dia punya tujuan hidup yang sangat luar biasa. Kita buka Lukas 1 ayat 46 ya. Lukas 1 ayat 46 demikian firman Tuhan.
Ini lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, Maria mendeklarasikan jelas tentang keberadaannya, tentang tujuan hidupnya. Bukan untuk memuliakan dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita seringkali punya tujuan hanya untuk perkara-perkara yang fana. Tidak sesuai dengan tujuan Tuhan dari awal ya. Kita hanya mau sekedar mungkin kaya, sekedar terkenal, sekedar sukses, sekedar berhasil. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi please, waktu kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, semua itu akan menyusul menjadi bonus bagi kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini wanita Maria hanya cuma tunangan tukang kayu. Perempuan biasa dari Nazaret ya. Kalau dipikir-pikir wanita kebanyakan. Tapi kenapa sampai Tuhan memilih menjadi mama daripada seorang anak Allah yang maha tinggi? Jawabannya sederhana, karena Maria tahu persis tujuan hidupnya apa. Nah, sampai dia akhirnya dipercayakan Bapa di surga untuk menjadi mama daripada anaknya, yaitu Yesus, betul? Nah, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang satu kepercayaan yang luar biasa. Nah, waktu kita mau menjadi kepercayaan daripada kerajaan surga, mau menjadi kepercayaan daripada Tuhan, ternyata bukan karena masalah hebatnya kita, perusahaan kita yang besar atau kepintaran kita. Ternyata waktu kita tahu persis apa tujuan hidup kita, ini yang makanya membuat Tuhan bisa memilih kita dan bahkan dipercaya oleh kita. Nah, ini berbicara tentang kepercayaan Tuhan. Berbeda dengan kepercayaan dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, sister-sister ya, brothers-brothers ya. Coba kita lihat bonus waktu kita menjadi orang kepercayaan daripada Tuhan. Amsal 28 ayat 20a ya. Tidak main-main. Ini seringkali makanya diputar balikan sama iblis. Iblis suruh kita mencari berkat. Padahal berkat itu Tuhan berikan bagi wanita-wanita, pria-pria, orang-orang kepercayaan Tuhan ya. Nah, kita buka Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tidak main-main. Very simple, gak dikatakan orang Kristen, gak dikatakan orang yang misalnya sekarang yang pintar, gak dikatakan orang yang misalnya sekarang populer, tapi orang yang dipercaya oleh Tuhan mendapat banyak berkat ya. Ada banyak berkat, bukan hanya 1, 2, dan ingat Tuhan kita adalah gudang berkat. Tuhan gak pernah kekurangan berkat ya. Nah, kita buka berkat yang Tuhan siapkan, ciri khas daripada berkat yang Tuhan siapkan. Mazmur 81 ayat 16, kita lihat. Mazmur 81 ayat 16. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Yang pertama, gandum yang terbaik. Ini berbicara tentang apa? Dari Tuhan selalu kualitas hidup yang terbaik Tuhan berikan pada kita. Tuhan gak pernah memberikan berkat kepada orang-orang kepercayaannya. Berkat KW1, KW2, apalagi berkat yang tidak ori. Berkat Tuhan itu yang original semua, yang terbaik, yang excellent. Buktinya apa? Dia saja memberikan nyawanya untuk kita. Nggak main-main. Tuhan itu all out untuk kita dalam memberkati orang-orang pilihannya dan orang-orang kepercayaan dia. Yang kedua dikatakan bukan hanya sekedar gandum yang terbaik, tapi dengan madu dari gunung batu. Bayangkan gunung batu saja bisa mengeluarkan madu. Madu berbicara tentang kehidupan yang bagaimana? Yang manis, yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita. Di zaman COVID-19 seperti ini, di zaman pandemi seperti ini, banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak kehilangan sukacita, yang ada takut, gelisah, khawatir, stres. Karena memang itu fakta yang kita hadapi sekarang. Tapi waktu kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, Tuhan berikan madu di tengah-tengah COVID seperti ini. Ada tetap ketenangan, ada damai sejahtera, ada tetap sukacita. Dan satu lagi berkat daripada Tuhan dikatakan, aku akan mengenyangkannya. Hanya orang-orang yang kenyang, hanya orang-orang yang bisa merasa cukup, yang merasa puas, yang bisa berdampak di tengah-tengah masalahnya. Dan ini adalah ciri khas daripada berkat yang Tuhan berikan. Pertama, kehidupan yang berkualitas. Kedua, dikatakan ada damai sejahtera, sukacita. Dan bukan hanya sekedar itu, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah apapun yang kita hadapi pada saat ini. Karena dikatakan kenyang. Jadi dikatakan ini adalah ciri khas daripada bonus yang Tuhan berikan pada orang-orang yang dipercaya. Dan yang paling luar biasa lagi dalam Mazmur 133 ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya sekedar dikasih untuk 1 hari, 2 hari. Kalau dunia paling mengasihi kita mungkin untuk gaji bulan ke-13. Dunia mungkin hanya mengasihi kita pada waktu tertentu. Tapi Tuhan perintahkan berkat sampai selama-lamanya. Ini tidak main-main, ini luar biasa ya. Nah, sekarang kembali kepada laptop ya. Kalau iblis tadi dikatakan berusaha untuk kita tidak hidup memuliakan Tuhan. Dia putar balikan dengan dia berkata, kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan sama seperti Tuhan. Jadi nggak perlu memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah engkau sendiri. Maka banyak di akhir zaman ini orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gimana gua. Karena apa? Sudah diputar balikan oleh si manipulator tadi. Makanya menurut dia bahwa hidup ini adalah milikku sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita kembali ke laptop ya. Dikatakan tadi ada 4. Ada 4 perabot dalam rumah besar itu ya. Ada tadi tanah, ada tadi kayu, ada tadi
perak, dan ada tadi emas, betul? Nah, pertanyaan saya, untuk bisa menjadi perabot, apa yang dibutuhkan untuk 4 hal yang tadi? Yang pasti mereka harus mengalami proses, betul? Kayu tidak akan pernah menjadi meja kalau dia tidak dipotong, kalau dia tidak dipaku, betul? Demikian juga biji emas tidak akan pernah menjadi emas logam mulia kalau dia tidak dibakar, betul? Nah, juga sama juga dengan kayu. Kayu tidak akan mungkin, sama tadi saya bilang kayu untuk meja, tanah juga tidak akan mungkin dia bisa menjadi guci atau misalnya menjadi lampu atau menjadi apapun kalau dia tidak dibentuk, betul? Nah, intinya memang harus ada proses. Kita seringkali bermimpi, Tuhan aku mau hidup memuliakan Engkau, tapi kita tidak siap diproses. Dan saya percaya melalui pandemi yang kita hadapi pada saat ini, melalui COVID-19, sebenarnya ini juga termasuk penggenapan daripada firman Tuhan tentang proses yang harus kita alamin ya. Nah, dikatakan di sini kalau gitu apa bedanya Bu Indri antara tanah dengan kayu, dengan emas, dengan perak? Toh mereka semua sama-sama mengalami proses ya. Karena kalau kita lihat sekarang seluruh dunia mengalami COVID-19, tidak ada satupun yang bisa berkata karena aku sekarang orang takut akan Tuhan nggak mengalami pandemi. Semua, bahkan kita lihat sekarang banyak orang-orang yang tergoncang, orang-orang anak-anak Tuhan sekalipun, bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, orang yang kehidupannya benar sekalipun, ya semua tergoncang sama dengan orang fasik. Nah, perbedaannya apa yang membuat seorang bisa menjadi kayu dan tanah atau menjadi emas dan perak? Jawabannya adalah tergantung daripada apa? Tergantung dari bagaimana kita meresponi masalah yang kita hadapi, menghadapi proses. Waktu kita menghadapi proses, ternyata respon kita yang menentukan kualitas kekristenan seseorang ya. Nah, ada kata kunci namanya respon. Nah, kita percaya di sini semuanya, ya mungkin kita bilang, loh kalau gitu semua orang Kristen harus mengalami proses Bu Indri. Yes ya, kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Abraham, berapa lama dia mengalami proses sampai dia mendapatkan anak perjanjian Ishak? Hampir 90 tahun usianya. Kita tahu juga Daud, berapa lama dia diproses sampai dia menjadi menjadi raja kedua daripada Israel. Kurang lebih hampir 13 tahun. Karena kita ingat waktu pertama dia ketemu dengan Samuel, wajahnya kemerah-merahan. Mungkin dia masih belasan tahun. Dan kapan dia menjadi raja Israel pengganti Saul? Berusia 30 tahun. Berarti ada proses yang cukup panjang. Nah, siapa lagi? Kalau kita lihat juga seorang daripada Yusuf, berapa lama dia diproses sampai menjadi orang kedua Firaun? Itu kurang lebih juga hampir belasan tahun. Dan juga kita tahu juga siapa lagi? Kita juga tahu Musa, berapa lama dia diproses di padang gurun sebelum dia dipakai menjadi pribadi yang luar biasa? 40 tahun. Intinya semua tokoh-tokoh di Alkitab yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi kepercayaan Tuhan, pasti semua mengalami proses. Karena kalau proyek Tuhan, kalau cara kerja Tuhan itu selalu identik dengan proses. Kalau dunia sebaliknya selalu identik dengan instan. Makanya seringkali kenapa terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, karena merasa nggak kuat lagi, nggak tahan, ambil jalan pintas ya. Dan banyak kita lihat contoh-contoh di Alkitab ya, akibat ambil jalan pintas mereka hidupnya hancur. Contoh soal adalah siapa? Sarah. Kita lihat bagaimana karena dia tidak sabar, padahal jelas Tuhan berbicara kepada Abraham, betul? Dia katakan nanti engkau akan punya anak sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tapi dia nggak sabar, akhirnya dia suruh budaknya untuk berhubungan dengan suaminya Abraham. Siapa lagi? Kita tahu juga kisah daripada seorang Ribka. Ribka punya anak 2 kembar, namanya Yakub dan namanya Esau ya. Dan betul, Tuhan sudah katakan dari sejak di kandungan bahwa nanti Yakub akan dipakai secara luar biasa. Seharusnya dia tinggal menunggu waktunya Tuhan, tapi karena dia tidak sabar, dia suruh anak kesayangannya Yakub untuk berbohong kepada ayahnya Ishak, sehingga dia memakai tangan berbulu-bulu dan memberikan makanan untuk papanya sehingga dia mendapat berkat yang dengan penipuan besar-besaran, betul. Dan akibatnya kalau kita lihat tidak main-main, sampai matinya seorang Ribka tidak bisa melihat kedua anaknya. Karena pada saat Esau tahu bahwa dia ditipu oleh adiknya, dia berusaha membunuh. Makanya disuruh oleh Ribka supaya Yakub pergi ke tempat Laban. Akhirnya sampai matinya dia tidak bisa melihat kedua anaknya ini. Ini tragis sekali. Nah, waktu kita ambil jalan pintas, yang pasti itu bukan daripada Tuhan datangnya. Tapi kalau daripada Tuhan, pasti semua kita mengalami jalan yang namanya proses. Maka jangan marah waktu kita diproses. Karena proses adalah salah satu penggenapan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Tinggal masalahnya tergantung daripada respon kita ya. Nah, kita lihat sekarang di sini kembali lagi kepada contohnya ini sekarang kepada orang-orang ini. Nah, kita tahu sekarang baptisan. Sebelum kita masuk kepada contohnya itu, kita tahu ada 3 baptisan, betul? Yang pertama adalah baptisan air ya. Baptisan air itu jelas semua kita tahu. Waktu kita percaya Yesus, kita terima Yesus, pasti kita juga mau untuk dibaptis. Dan Yesus sendiri sudah membuktikan dengan dia sendiri juga melakukan apa yang menjadi perintah Bapa. Matius 3 ayat 13 demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab,
perhatikan, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus sebagai anak Allah, dia melakukan perintah Bapa. Dia memberikan dirinya dibaptis. Itu baptisan air. Kita mati, ya, dikubur dengan dosa-dosa kita dan kita bangkit untuk kita juga bangkit bersama dengan Tuhan. Itu betul. Nah, sesudah ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Waktu Tuhan naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia berikan kepada kita Roh Kudus untuk menyertai kita, betul. Nah, dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, sehingga menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jelas ya, Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Waktu dikatakan dia sebelum naik ke surga, dia berikan kita yang kedua, baptisan Roh Kudus. Pertanyaan, kenapa Tuhan mesti berikan Roh Kudus kepada kita? Kenapa kita mesti dibaptis oleh Roh Kudus? Supaya kita bisa menghadapi yang namanya nanti yang ketiga, baptisan api. Baptisan api berbicara tentang proses dalam kehidupan kita. Itu bukan proses yang main-main. Ada kalanya kita diproses melalui ekonomi, melalui keuangan, melalui rumah tangga, melalui sakit penyakit. Itu baptisan api yang terakhir, yang banyak orang Kristen tidak siap, betul? Nah, kenapa Tuhan kasih tadi Roh Kudus? Coba kita buka Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jelas Tuhan kita luar biasa. Tuhan kasih kita penolong. Kenapa? Karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bertahan menghadapi situasi yang semakin tidak menyenangkan di akhir zaman ini. Karena Tuhan tahu kita harus suka tidak suka untuk menjadi perabot dengan tujuan yang mulia. Kita perlu untuk diproses. Nggak bisa sekarang tiba-tiba emas itu menjadi emas kalau dia tidak diproses, tidak dibakar terlebih dahulu. Demikian juga perak ya, demikian juga kayu, demikian juga untuk tanah. Semua harus mengalami proses. Nah, makanya tadi dikatakan Tuhan berikan kepada kita roh penolong untuk membuat kita kuat. Makanya waktu engkau dan saya hidup dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti bisa kuat menghadapi apapun. Tapi tragisnya seringkali kita tidak percaya Roh Kudus. Kita tidak aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kita gampang menyerah. Nah, kita akan lihat contoh-contoh Kristen aliran kayu ya. Kita buka Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ini semua ada contoh-contoh di Alkitab supaya kenapa kita harus ambil contoh ini supaya kita jangan sama seperti itu, betul? Kita buka Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Maka berkatalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini fakta, ini seorang istri Ayub, istri orang benar. Waktu dia mengalami proses api ya, karena nggak selalu dalam hidup ini semua Disneyland, nggak selalu taman bermain. Ada kalanya kita mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan, seperti yang kita alami COVID ini. Semua orang digoncang pada saat ini. Masalahnya apa respon kita? Istri Ayub responnya marah. Ya, dia bahkan sampai mengutuk Tuhan. Ini Kristen aliran kayu. Kita tahu kayu kalau dibakar bagaimana akan keluar suara percikan-percikan, betul? Karena dia akan dibakar dan menjadi arang, betul? Nah, ini berbicara tentang orang Kristen yang mulai mengeluh. Waktu menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, mulai marah, mulai mengeluh, mengumpat Tuhan, bersungut-sungut. Nah, waktu ini masih menjadi perkataan yang keluar dari mulut bibir kita. Tanpa disadari, label kita ternyata masih kayu. Mari ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata nggak jadi jaminan kita sudah lama menjadi orang Kristen. Makanya melalui pandemi, melalui COVID ini, seseorang teruji kekristenannya. Kita punya kualitas teruji melalui pandemi ini. Sudah hampir 9 bulan. Apa kata-kata yang keluar dari mulut kita? Mulai marah, mulai mengutuk, mulai bersungut-sungut, bahkan mulai mengutuk Tuhan kita. Waktu ini kita katakan, apa kata Ayub? Dikatakan engkau seperti perempuan gila. Ayub adalah orang saleh. Tidak akan mungkin kata-katanya keluar asal keluar saja. Kenapa sampai kata-katanya seperti ini? Karena ternyata banyak kita yang model aliran seperti ini. Dan akhirnya kita tahu kalau kayu menjadi arang karena dibakar. Dan dari arang kalau terus dibakar lama-lama akan menjadi seperti debu. Artinya hilang. Artinya kita nggak lagi akan menjadi orang-orang yang bisa bertahan di akhir zaman ini. Akhirnya kita tidak akan bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih mulia. Ini jelas tadi dikatakan Kristen kayu awalnya ya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, mungkin kita bilang, loh kenapa ikut Tuhan kok susah? Memang Tuhan gak pernah menjanjikan ikut Tuhan itu semuanya nol masalah. Mana buktinya? Kita buka Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Masalah, proses itu bagian daripada kehidupan orang percaya. Jadi waktu kita berkata, Tuhan aku mau memulihkan hidupku dalam Engkau Tuhan. Tapi kita gak siap diproses, gak akan bisa seperti itu. Makanya ketahuan seorang siap untuk diproses atau tidak. Waktu dia menghadapi masalah. Waktu semuanya oke, waktu semuanya tidak ada
COVID, waktu kita dapat gaji tetap, usaha kita jalan, perusahaan kita maju, semua kita haleluya puji Tuhan. Tapi waktu kita mengalami masa seperti ini yang sudah hampir 9 bulan, masihkah kata-kata ucapan syukur keluar dari mulut kita? Atau kita sudah mulai mengumpat, memaki-maki, menyalahkan ini dan itu atau apapun namanya? Ambil keputusan hari ini karena semua tergantung pada kita ya. Nah, dikatakan tadi Kristen aliran kayu adalah Kristen yang banyak bicara ya, yang banyak bersuara ya, yang banyak menyalahkan ini dan itu. Nah, apakah itu kita termasuk? Yang kedua, Kristen aliran tanah ya. Kita tahu tanah kalau dia dibakar ya. Saya masih ingat ponakan sepupu daripada suami saya, kebetulan dia orang Belanda. Nah, waktu dia meninggal kemarin 2 tahun yang lalu, itu dia dikremasi di sana dan dia bilang nanti tolong debu saya, abu saya tolong dibawa ke Indonesia untuk ditebarkan di Bali ya. Dan waktu ditebarkan oleh istrinya di Bali, hilang semuanya. Nah, demikian juga kalau kita Kristen tanah. Memang kita tidak bersuara, kita tidak maki-maki, kita tidak menyalahkan, kita tidak mengumpat. Kesannya baik. Tapi yang berbahaya adalah kita mulai malas, kita mulai apatis, mulai pesimis, mulai merasa ya sudahlah, hancur ya hancurlah, mati ya matilah. Itu Kristen aliran tanah. Cepat atau lambat kita akan menjadi abu dan lama-lama kita akan tidak lagi ada apa-apanya. Nah, ini terjadi ya. Nah, siapa contohnya? Kita tahu istri Lot. Istri Lot itu adalah pribadi yang tidak semangat. Padahal malaikat dengan jelas berkata, lari supaya engkau selamat, lari ke pegunungan. Tapi dia berjalan. Nah, orang yang berjalan, orang yang tidak antusias, orang yang tidak semangat, cepat atau lambat dia pasti akan bisa menoleh ke belakang. Pada pesan Tuhan dikatakan jangan engkau menoleh ke belakang. Nah, pertanyaan kenapa dia menoleh ke belakang? Mungkin dia bisa ingat tentang masalah kehidupannya sebelumnya. Bagaimana dia orang yang diberkati dengan harta kekayaannya. Kenapa sekarang hidup saya seperti ini? Mulai mengasihani diri sendiri, mulai playing victim ya. Merasa diri orang yang sangat tertindas, yang sangat tidak mengalami keadilan, yang mulai kecewa ini dan itu, mulai tawar hati, mulai hambar. Akhirnya kekristenannya pun menjadi goyah ya. Nah, ini ada Kristen aliran tanah ya. Satu mungkin kita tidak tahu. Salah satu yang membuat seringkali tanpa disadari, membuat kita bisa tidak semangat ikut Tuhan, membuat kita tidak antusias lagi. Coba kita lihat apa penyebab daripada istri Lot melihat ke belakang. Kita buka Kejadian 19 ayat 8 ya. Karena mungkin kita selalu berkata ini karena dia ingat hartanya. Ternyata bukan hanya harta. Nah, kita tahu waktu itu ada 2 orang malaikat datang ke Sodom dan dikatakan mereka tinggal di rumah Lot. Dan waktu itu orang-orang Sodom datang, kalau kita dibaca di Kejadian 19, mereka marah dan mereka berkata, buka pintu, kami mau pakai kedua tamu kalian. Nah, Sodom bicara tentang sodomi. Jadi banyak orang-orang melakukan kehidupan seks yang tidak normal di Sodom ya, makanya Tuhan begitu marah. Nah, waktu itu apa respon daripada seorang Lot waktu dikatakan datang orang-orang yang mau menyerbu rumahnya ini? Perhatikan Kejadian 19 ayat 8. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar padamu. Perbuatlah pada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Tidak main-main. Seorang bapak tahu kebenaran, tahu firman. Kok bisa lebih membela orang luar, tamunya dibanding dengan kedua anaknya perempuan yang masih perawan. Tidak main-main dan sering kali ini yang membuat makanya akhirnya istri Lot menjadi kecewa. Dia mungkin tawar hati, dia mungkin kepahitan. Itu membuat maka dia tidak semangat lagi, tidak antusias lagi untuk mencari Tuhan ya. Ini yang membuat dia akhirnya menjadi Kristen tanah ya. Dia pendam semua, dia kecewa. Nah, seringkali tanpa disadari mungkin kita pun melakukan hal yang sama. Kesibukan kita ya, kita punya kesibukan, ambisi kita atau kegiatan kita yang sangat sibuk di luar sehingga tidak punya waktu dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan suami, dengan orang tua kita. Akhirnya mereka mulai tawar hati. Nah, seringkali tanpa disadari kita menjadi batu sandungan. Pada tadi kata Tuhan apa? Kita harus menjadi terang. Karena melalui terang kita bisa membuat orang memuliakan Tuhan. Nah, hati-hati di tempat ini. Makanya melalui pandemi saya percaya Tuhan baik. Ini waktu kita untuk introspeksi diri. Selama ini apakah kesibukan kita melebihi daripada kasih kita kepada sesama, terutama kepada keluarga kita. Nah, waktu kita pada saat-saat sebelumnya terlalu sibuk, ini waktunya kita untuk reconcile dengan keluarga kita. Berikan waktu quality time dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti itu. Saya pernah jatuh di sini. Ya, saya masih ingat bagaimana waktu pertama kali saya bertobat ya. Selama hampir dari tahun 99 saya bertobat sampai tahun 2009 waktu suami saya tabrakan. 10 tahun saya pelayanan itu seperti orang yang betul-betul ngejar setoran ya. Bayangkan 1 bulan saya bisa 60 kali pelayanan. Saya keluar ke Surabaya seringkali seminggu bisa 3 kali. Berangkat jam 5 dari Bandung sampai di Surabaya jam 7 saya makan, jam 10 saya pelayanan nanti di gereja Mawar Sharon atau gereja GBI yang di sana yang banyak ya. Nah, nanti pulang saya jam 2 pulang sampai di rumah jam 3 dan saya lakukan itu bisa seminggu 3 kali. Nah, apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Akibatnya apa? Suami saya lama bertobat. Akibatnya apa? Anak-anak saya kecewa besar luar biasa. Nah, seringkali kita menganggap bahwa ternyata waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kesannya
itu memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah menjadi terang bagi keluarga kita? Nah, waktu akibatnya keluarga kita mulai merasa kecewa, tawar hati, ayo ambil keputusan hari ini. Karena waktu kita izinkan itu semuanya, kita tanpa disadari menghancurkan orang-orang yang kita kasihi. Nah, istri Lot dia kecewa. Salah satu adalah karena dia merasa kok bisa sebagai sepupu ponakan daripada Abraham, tahu firman, suka pelayanan, kok bisa engkau lebih bela orang lain daripada keluarga sendiri. Dan ini saya banyak dapat daripada orang-orang yang konseling pada saya. Ibu-ibu yang kecewa melihat suaminya, atau suami-suami yang kecewa melihat istrinya yang terlalu sibuk mungkin arisan, sibuk kesana sini pada sementara tidak punya waktu dengan keluarga. Nah, waktu ini masih menjadi milik kita. Ayo kita ambil keputusan hari ini. Karena kalau kita mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan, dimulai dari Yerusalem dulu. Nah, itu yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Adalah Kristen aliran tanah dan aliran kayu ya. Mereka tidak siap mengalami proses, makanya akhirnya mereka terhilang seperti itu, tidak dipakai untuk untuk hal-hal yang lebih mulia. Nah, yang ketiga adalah Kristen aliran apa? Aliran emas dan aliran perak ya. Nah, apa yang membuat mereka lebih dipakai untuk yang lebih mulia? Very simple, karena mereka semakin diproses, semakin dibakar, mereka semakin kinclong keluar. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tuhan ingin daripada setiap kita untuk menjadi Kristen aliran emas dan perak, logam mulia. Kita lihat bagaimana emas dan perak makin dibakar, dia makin bersinar dan makin harganya luar biasa. Nah, Tuhan mau kita seperti itu dalam Tuhan ya. Nah, pertanyaan sekarang ya, apakah bisa di tengah kita dibakar, di tengah masalah kita bisa jadi berkat? Sangat bisa ya. Waktu kita menjadi aliran emas, aliran perak ya, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah masalah. Contoh banyak di Alkitab. Kita masih ingat bagaimana seorang Saul waktu dikejar-kejar oleh Saul, betul? Nah, tapi apa yang terjadi di tengah masalahnya? Dia bisa jadi berkat dengan orang-orang di Gua Adulam. Coba kita buka 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi ke daerah dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dengan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga padanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang, tidak main-main. Bayangkan di tengah masalah bisa masih menjadi berkat. Bayangkan dikejar oleh raja yang obsesi loh. Bukan raja yang biasa-biasa, raja yang sangat obsesi, yang sangat benci, yang sangat dendam, yang sangat iri kepada seorang Daud. Tapi di tengah masalahnya Daud masih bisa tetap bersinar. Ini adalah Kristen aliran daripada perak dan emas. Kita ingat juga bagaimana Yusuf di tengah-tengah mengalami ketidakadilan, di tengah-tengah mengalami kejahatan daripada saudara-saudaranya. Dimanapun dia ditempatkan, dia bisa menjadi berkat. Bahkan di Potifar sampai dipercayakan banyak hal. Bahkan di penjara pun dia dipercayakan oleh kepala penjara. Intinya tidak ada alasan kita untuk tidak bisa menjadi dampak, menjadi berkat waktu kita menjadi Kristen aliran daripada emas dan perak ya. Nah, pertanyaan sekarang, kok bisa Bu Indri? Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap berdampak seperti emas dan perak, tetap bisa tahan dalam menghadapi baptisan api tadi, dalam menghadapi masalah pandemi seperti ini? Ada 3 hal. Yang pertama, jangan fokus kepada masalah. Kalau kita hanya fokus kepada pandemi, kepada COVID, kepada PHK, kepada usaha yang sekarang dalam keadaan agak down, satu saat kita pasti akan tumbang ya. Karena dikatakan apa yang membuat kita harus cari apa yang bisa membuat iman kita kuat, bukan kita malahan bergaul dengan apa yang membuat iman kita makin melemah ya. Siapa bilang ibu ini juga nggak mengalami masalah? Yes, so pasti sekarang usaha-usaha kita juga sekarang ada, bahkan ada berapa itu tutup di Medan ya. Itu sudah pasti karena sekarang semua memang orang tergoncang. Tapi apa gara-gara itu membuat kita menjadi lemah ya? Waktu kita menjadi lemah, kita bisa kehilangan menjadi seperti Kristen aliran tanah tadi. Tapi waktu engkau tetap percaya, waktu apapun di balik semua ini tetap ada Tuhan yang bertanggung jawab pada kita. Apa kata Tuhan? Tidak satu helai pun rambut Tuhan izinkan jatuh. Tidak salah satu rambut pun bisa jatuh kalau tidak seizin daripada Tuhan. Nah, waktu kita mengalami seperti keadaan seperti ini, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus tetap kepada semua apa yang pernah Tuhan janjikan pada kita. Dan kedua, jangan fokus kepada hasil. Ya bisa saja mungkin kalau pandemi ini bisa mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Yang penting kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Fokus kepada proses yang harus kita lakukan. Karena waktu kita tetap berjalan dengan dalam tangan Tuhan, tetap ada dalam perahu Yesus, saya percaya Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan. Nah, dikatakan kita fokus kepada janji Tuhan. Karena saya percaya semua ini pasti akan ada musimnya, semua ini pasti akan ada endingnya. Kita lihat bagaimana seorang Daud bisa bertahan sampai 17 tahun, seorang Yusuf bisa bertahan sampai 17 tahun. Karena Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melalui kekuatan kita, dan pada saat kita dicobai Tuhan akan berikan pada kita jalan keluar. Ya, jadi intinya Tuhan tetap bertanggung jawab dalam hidup kita. Nah, pertanyaan pada hari ini, Bu Indri, bagaimana? Apakah jadi apa respon kita sekarang? Responnya very simple.
fokus kepada janji Tuhan, jangan fokus kepada masalah, dan kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan nanti akan berkarya dalam hidup kita. Nah, saya juga mengalami hal yang bukan mudah. 17 tahun masalah rumah tangga ya. 17 tahun masalah rumah tangga. Suami saya baru bertobat tahun 2013 ya. Kami menikah tahun 1994. Bayangkan hampir 17 tahun lebih saya mengalami suami yang belum bertobat, yang masih mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi kenapa bisa kuat? Waktu saya percaya saya punya roh penolong, waktu saya fokus kepada apa yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak akan mungkin bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Itu yang membuat saya bisa kuat, dan akhirnya Tuhan berkarya luar biasa. 8 tahun yang lalu suami saya bertobat tahun 2013, 7 tahun yang lalu, dan sekarang dia boleh sama-sama dengan kami, dan bahkan juga kami boleh melayani bersama-sama. Saya pernah mengalami ekonomi 13 tahun. Saya pernah mengalami ekonomi yang sampai di titik nadir. Bayangkan dari yang tadinya sangat-sangat memiliki segala sesuatu, sampai tipe rumah 21, sampai anak turun naik angkot, sampai saya harus sering ke Pegadaian, sampai anak saya lahir yang terakhir pun saya mesti menjual emas saya untuk bisa masuk ke dalam kamar operasi. Intinya saya pernah mengalami hal seperti itu. Tapi yang luar biasa, Allah yang kita sembah bukan Allah yang berubah. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita fokus kepada menjalani bagian kita, waktu kita fokus kepada setiap janji Tuhan, waktu kita fokus hanya kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, hanya tetap memuliakan Tuhan, di sana jawabannya luar biasa. Sekarang semua Tuhan pulihkan ya. Seperti yang tadi dikatakan, ada bonus 3 buat orang yang dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan tadi adalah apa? Ada kualitas kehidupan yang Tuhan berikan ya. Tuhan akan kembalikan, bahkan bukan hanya 1 tambah 1 2, tapi 30, 60, 100 kali lipat. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan kita akan punya damai sejahtera, sukacita. Walaupun masalah belum selesai, tapi engkau tetap ada kekuatan, ada damai. Bahkan yang paling penting, engkau dikenyangkan, bisa menjadi berkat di tengah-tengah masalah. Nah, buat saya ya, memang bisa jatuh bangun, sangat bisa. Bisa kita down, sangat bisa. Itu manusia, itu normal. Tapi apakah kita gara-gara jatuh, kita membuat kita tiarap seumur hidup? Kita buka ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wajar kita bisa jatuh, wajar kita kecewa, wajar kita bisa, kenapa Tuhan, sampai kapan Tuhan, wajar. Tapi please ya, kasih tangan kita pada Tuhan, karena dia akan menopang tangan kita dan akan mengangkat kita. Waktu Tuhan bertemu dengan orang yang lumpuh, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Pada hari yang sama ini juga Tuhan berkata, maukah engkau sembuh anakku? Kuncinya adalah apa? Tuhan katakan bangkit, berdiri, angkat tilammu. Untuk bangkit, bukan orang lain yang menolong, bukan Tuhan yang mengangkat, tapi dari kita yang berkata, Tuhan aku mau bangkit. Karena ingat, selama kita bangkit bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin masih tertatih-tatih, tapi pasti kita bisa mengangkat tilam kita. Jadi intinya hari ini, iblis mau menipu kita dengan berkata, engkau Tuhan, ya, kau sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Waktu aku menjadikan engkau, jadilah untuk menjadi orang yang memuliakan aku. Kalau kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, saya sangat percaya, maka kita akan menjadi kepercayaan Tuhan. Dan kepercayaan Tuhan mendapat banyak bonus. Di akhir zaman ini semua orang digoncangkan. Tidak ada satupun yang gak mengalami goncangan akibat COVID-19. Mau siapapun dia. Tapi yang membedakan adalah respon kita. Respon tanah, atau respon kayu, atau respon emas dan perak ya. Kalau saya percaya, karena kita punya roh penolong yang sama, kita punya Yesus yang luar biasa, semua kita akan lahir dan akan muncul menjadi emas-emas yang luar biasa, menjadi perak-perak yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami. Kami mendengar pada hari ini Bapa, di tengah-tengah pandemi sekalipun Tuhan, kami gak mau menjadi perabot yang biasa-biasa. Kami mau menjadi perabot yang seperti emas dan perak, menjadi logam mulia yang bersinar Bapa, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Caranya Tuhan adalah cara kami meresponi. Kami mau meresponi dengan cara yang benar, yaitu dengan fokus hanya kepada janji Tuhan, fokus kepada proses yang harus kami jalanin, dan tidak fokus kepada hasilnya Tuhan. Tapi dengan kami menjalani apa yang sudah Tuhan suruh, dengan kami tetap ada dalam perahu Yesus, pada waktunya Tuhan pasti akan menyelesaikan semua. Terima kasih Allah kami yang baik. Memang kami bisa jatuh, mungkin kami bisa kecewa, bisa marah, bisa mungkin bisa stres Tuhan, tapi tetap waktu kami dalam keadaan seperti itu, kami tidak mau bertahan untuk tiarap atau tetap dalam keadaan terpuruk. Kami memberikan tangan kami padamu supaya engkau menopang tangan kami, dan kami percaya kami pasti bisa bangkit, dan bukan hanya sekedar bangkit, kami bisa berjalan kembali, dan bukan hanya berjalan, tapi kami bisa benar mengangkat tilam kami, artinya kami boleh kembali kuat dan boleh kami menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Berakhir sudah persekutuan doa kita Bapak Ibu Saudara di ibadah Jumat hari ini. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahannya, bisa aja langsung cek ke grup masing-masing, di grup persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga
grup Persekutuan Doa Moria. Dan Bapak Ibu bisa langsung saja ditransferkan persembahannya ke nomor rekening yang terlampir. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tetap mengingatkan untuk terus jaga kesehatan, ikuti semua protokol yang ada, dan biarlah kita semua beserta dengan keluarga sehat selalu dan tetap setia melayani Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.